Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang materi yaitu menyusun teks cerita sejarah. Yaitu ada beberapa poin yang akan kita pelajari bersama dalam menyusun teks cerita sejarah. Baiklah, kita mulai ya. Inilah poin-poin dalam menyusun teks cerita sejarah. Ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu menentukan tema. Ini ya, kita buka. Ya, ini menentukan tema. Ini tema atau pokok utama pikiran atau pikiran pokok pikiran utama. Ya, ini. Karena yang kita bahas pada kali ini adalah teks cerita sejarah, maka cerita yang akan diangkat adalah cerita sejarah baik latar maupun tokohnya. Ada mengandung unsur sejarah. Latar atau settingnya mengandung unsur sejarah. Ya, ini temanya. Jadi pokok utama pikiran atau pokok pikiran utama dalam sebuah cerita. Tema sudah dipilih dan ditentukan dan akhirnya dikembangkan dalam atau dengan bermacam-macam teknik penulisan agar cerita yang ditulis menjadi cerita yang lebih menarik. Nah itu. Oke, kita kembali lagi. Lanjut ke sudut pandang atau menentukan sudut pandang. Nah ini sudut pandang dalam cerita sejarah ada dua jenis. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu dengan kata ganti biasanya saya atau aku. Kemudian sudut pandang ketiga, orang ketiga, biasanya menggunakan kata dia, atau nama orang sebagai tokoh utamanya, nama orang. Nah, ini sudut pandangnya ya. Oke, lanjut atau kita kembali lagi. Sudut pandang sudah, kita lanjut ke penokohan atau menentukan tokoh. Nah ini yang lebih menarik. Ada dua teknik menentukan tokoh, atau cara menentukan tokohnya. Yang pertama metode analitik. Itu maksudnya apa? Menunjukkan metode dipakai penulis dengan cara langsung menggambarkan watak tokoh. Ini langsung menggambarkan watak tokoh. Ini ya. Maksudnya langsung menggambarkan watak tokoh itu bagaimana? Maksudnya dalam cerita itu dia dengan menyebutkan watak-wataknya langsung disebutkan, yaitu penyabar, atau lucu, atau pemalu, atau pemarah, dan lain sebagainya. Itu namanya analitik. Jadi menyebutkan watak-watak tokoh. Ya. Itu dengan cara mengurangkan tokoh yang ada dalam cerita, menyebutkan watak-wataknya. Siapa tokohnya? Orang yang pemarah. Tokoh lagi seorang yang pemalu. Nah, itu disebutkan. Berbeda lagi dengan metode yang dramatik. Nah, ini. Perbedaannya bagaimana? Nah, ini. Dia tidak menyebutkan si tokoh itu wataknya bagaimana, tapi cara mengetahuinya bagaimana? Dengan cara ini. Dialog antar tokoh atau pemikiran tokoh. Dialog antar tokoh, misalnya si tokoh utama dengan tokoh pembantu bercakap-cakap, lakukan percakapan. Nah, disitulah kelihatan percakapannya. Tokohnya yang suka marah-marah, siapa,
yang sabar siapa, yang lucu siapa, itu kelihatan di percakapannya itu. Atau bisa juga dengan pemikiran tokoh. Maksudnya pemikiran tokoh bagaimana? Berbicara dalam hati atau berbicara sendiri. Ngedumel apa, banyak berdoa atau banyak bersabar dan seterusnya, tapi berbicara dalam hati. Nah, itu kelihatan tokohnya, wataknya. Kemudian perbuatan yang dilakukan oleh tokoh dan reaksi tokoh lain. Tokoh itu berbuat apa dalam cerita itu. Nah, kemudian reaksinya tokoh lain itu bagaimana. Kalau tokoh lain ketawa, berarti mungkin dianggap lucu. Tokoh lain tidak senang, mungkin dia dengki atau pemarah. Tokoh lain reaksinya mungkin kasihan karena dia penyabar atau bagaimana. Nah, itu reaksinya. Jadi itu namanya metode dramatik. Jadi bisa dari percakapannya, bisa dari pemikiran tokohnya, bisa perbuatan yang dilakukan tokoh, kemudian ada reaksi dari tokoh lain. Kelihatan seperti itu ya untuk metode dramatik. Lanjut, kemudian penokohan sudah. Latar. Latar ini ada keterangan tempat, waktu, dan suasana. Ya, ini diambil dari kisah nyata atau cerita rekaan yang tidak ada persamaannya atau padanannya di dunia nyata. Boleh tempatnya, waktunya, suasana di dunia nyata nggak ada. Itu latar. Kemudian yang terakhir alur atau jalan cerita. Nah, jalan ceritanya ada beberapa yang kita bahas. Situasi di awal cerita digambarkan situasi awalnya bagaimana, awal ceritanya, para orang tertarik membaca ceritanya itu, penasaran awal ceritanya bagaimana. Kemudian mulai ada sedikit konflik, baru sedikit konfliknya, konflik awal yang kemudian akan membesar, konflik kecil masih ya. Ini namanya tahap pemunculan konflik. Kemudian tahap peningkatan, tadi sudah muncul sedikit konflik kan, kemudian konfliknya menjadi meningkat. Nah, ini kejadian mulai memanas, lalu mulai menghangat. Nah, kemudian barulah terjadi klimaks atau puncak. Konfliknya. Tahap ini adalah peristiwa yang sering terjadi dan ditimpakan kepada tokoh, biasanya tokoh utama yang ada dalam cerita, mencapai puncaknya. Ini klimaksnya, puncaknya ya. Kemudian yang terakhir, ini namanya tahap penyelesaian. Nah, akhirnya diselesaikan konflik itu. Pada tahap ini, konflik demi konflik yang mencapai klimaks dibuat penyelesaian. Ketegangan dikendorkan dan diberi pemecahannya. Dan cerita yang disusun pun akhirnya diselesaikan dan diakhiri. Jadi ada klimaks, ada puncak ya dari penyelesaiannya. Itu penyelesaiannya, konflik apa saja yang dimunculkan dalam cerita sejarah itu. Nah, itu akhirnya diselesaikan satu demi satu, akhirnya masalahnya atau konfliknya selesai. Nah, itu untuk penyajian menyusun teks sejarah. Bapak rasa cukup, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk kalian.
para siswa kelas 12. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.